Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rahmatul Fajri dengan nomor BP 2111131012. Saya dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, kelas Biologi Tip C. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur anatomi akar, monokotil, dan dikotil. Akar merupakan bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Akar dalam istilah ilmiahnya disebut radix, merupakan bagian utama dari tumbuhan yang telah memiliki pembuluh. Adapun fungsi akar antara lain sebagai jangkar untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua, sebagai media penyerapan air dan garam-garam mineral dari dalam tanah, dan berfungsi sebagai alat respirasi. Adapun sifat-sifat akar antara lain tidak mempunyai klorofil, bentuknya seringkali meruncing, warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Akar monokotil. Akar monokotil tersusun oleh beberapa macam jaringan dengan fungsi tertentu. Berikut ialah struktur jaringan akar monokotil. Yang pertama, epidermis, berguna sebagai jalan masuknya air serta garam mineral. Yang kedua, korteks, berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, endodermis. Pada akar monokotil ini membentuk dinding sel yang tebal. Yang keempat, perisikel, berfungsi membentuk kambium gabus dan cabang akar. Yang kelima, xilem dan floem. Akar monokotil tidak tersusun rapi dan juga berselingan dengan jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya, akar dikotil. Berikut struktur dari akar dikotil. Yang pertama, epidermis, korteks, dan juga persikel pada tumbuhan dikotil memiliki fungsi dan letak yang sama dengan tumbuhan monokotil. Endodermis akar dikotil mempunyai bentuk kotak dan tersusun rapat tanpa adanya celah antara sel. Endodermis berguna untuk mengatur masuknya air ke pembuluh dan juga menyimpan zat makanan. Perisikel pada akar dikotil hanya terdiri dari selapis sel. Xilem dan floem pada akar dikotil tersusun secara radial dan juga membentuk jari-jari. Xilem berada di tengah dengan floem yang mengelilinginya. Di antara xilem dan floem terdapat kambium. Pembuluh xilem mempunyai dinding yang tebal dan serat sedikit, tapi mempunyai banyak parenkim. Perbedaan akar monokotil dan akar dikotil. Yang pertama, tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, sementara pada tumbuhan dikotil ada kambium, seperti meristem sekunder. Kedua, sistem perakarannya. Sistem perakaran pada tumbuhan monokotil ialah serabut, sementara pada tumbuhan dikotil adalah tunggang. Yang ketiga, letak xilem dan juga floem. Pada tumbuhan monokotil, letak xilem dan floem berselang-seling, sedangkan tumbuhan dikotil bersifat kolateral di mana xilem dikelilingi oleh floem.